Di sebuah sudut ruangan sempit beralas karpet biru, yang dindingnya tampak usam dan bertekstur kasar, seekor induk kucing duduk menyandarkan tubuhnya ke tembok. Di sampingnya, seekor anak kucing kecil berwarna jingga berusaha menyusu, menempel erat pada tubuh hangat sang induk. Hari itu tidak istimewa secara cuaca ataupun peristiwa, tetapi bagi mereka berdua, setiap detik adalah pelajaran dan pengorbanan. Induk kucing itu tidak lagi muda. Tubuhnya menunjukkan tanda-tanda lelah dari hari-hari panjang menjaga anak-anaknya, mencari makanan di sela keterbatasan ruang dan waktu, dan beradaptasi dengan kerasnya kehidupan. Tapi matanya, meskipun tampak tenang, menyimpan perhatian dan kewaspadaan yang tajam, seolah ia siap melindungi anaknya dari segala ancaman. Meskipun harus mengorbankan diri, anak kucing kecil itu masih belajar banyak hal. Dunia baginya baru beberapa minggu saja. Ia belum tahu tentang ketakutan, belum mengerti tentang kehilangan, dan belum bisa membedakan antara kenyamanan pelukan ibu dan kerasnya lantai tanpa alas. Tapi satu hal yang ia tahu dengan sangat jelas, tempat paling aman di dunia ini adalah pelukan sang ibu. Hari-hari mereka sederhana, makan, tidur, bermain, dan saling merawat. Tapi dalam kesederhanaan itu, tersimpan nilai yang sangat besar, kasih sayang tanpa syarat. Setiap kali si kecil menangis karena lapar, sang induk akan sigap menenangkannya, menyodorkan tubuhnya agar bisa menyusu. Setiap kali anaknya bermain terlalu jauh dan tersandung, sang induk akan datang menghampiri, menjilat tubuh mungil itu dengan penuh kelembutan, seolah berkata, "Aku di sini, jangan takut." Kadang sang anak berbuat nakal, menggigit telinga ibunya saat bermain, memanjat ke punggung saat si induk sedang tidur. Tapi tak pernah sekalipun sang induk marah. Ia hanya menoleh, mengelus anaknya dengan lidah, dan membiarkannya tumbuh sesuai irama hidup yang alami. Ia tahu, satu hari nanti anak itu akan besar dan pergi sendiri, menjalani hidupnya. Tapi belum sekarang. Pagi berikutnya datang dengan lembut, seperti pelukan cahaya yang merambat pelan dari sela jendela kecil di ujung ruangan. Sang anak kucing membuka mata perlahan, masih malas-malasan. Ia menggeliat kecil, lalu menyadari ibunya sudah tidak di sebelahnya. Seketika ia berdiri, tubuh kecilnya sedikit goyah, tapi semangatnya memaksa untuk mencari sang ibu. Ia berjalan pelan ke sudut ruangan, dan menemukan sang induk sedang menjilati bulunya yang sedikit kotor. Tak butuh panggilan, anak itu langsung berlari kecil dan meringkuk di bawah perut sang induk. Sang ibu berhenti sebentar, menunduk, dan menjilati kepala si kecil. Itu adalah sapaan mereka, satu gerakan yang mengandung lebih banyak kata daripada bisa dijelaskan. Hari itu, sang induk membawa anaknya menjelajahi sedikit lebih jauh dari biasanya. Mereka melewati ambang pintu, masuk ke lorong yang sepi, lalu menuruni tangga pendek menuju halaman kecil di luar. Untuk sang anak, ini seperti dunia baru. Rumput pertama yang ia cium, suara burung yang belum pernah ia dengar, dan angin yang sedikit lebih tajam dari kehangatan ruangan tempat ia tumbuh. Sang ibu tidak pernah jauh. Ia selalu berada hanya beberapa langkah di depan, menoleh setiap beberapa saat untuk memastikan anaknya tidak tertinggal. Ketika si kecil terpeleset karena tanah licin, sang induk kembali, membantu dengan lembut. Dan ketika si kecil menemukan sehelai daun kering dan mulai memainkannya dengan semangat, sang induk hanya duduk diam, mengawasi dengan sabar. Hari itu, anak kucing itu belajar banyak, tentang keberanian, tentang menjelajah, dan tentang kembali pulang. Ketika senja turun, warna langit memudar menjadi jingga, mereka pun kembali. Sang induk tahu, anaknya akan terus tumbuh, akan makin jauh melangkah, dan suatu hari tidak akan lagi selalu pulang. Tapi ia tidak sedih. Karena hari-hari ini, setiap sentuhan, setiap jilat lembut, setiap pelukan diam, telah membentuk fondasi yang kuat. Di hari-hari berikutnya, anak itu mulai lebih mandiri. Ia belajar. Tahun-tahun berlalu seperti daun-daun yang gugur tanpa suara. Perlahan, tak terasa, tapi pasti. Anak kucing itu kini telah tumbuh menjadi kucing muda yang lincah dan mandiri. Tubuhnya tegap, matanya terang, dan cakarnya mulai terlatih menaklukkan dunia kecil di sekelilingnya. Ia telah belajar berburu, memanjat, dan membaca tanda-tanda alam dengan naluri yang diwariskan oleh ibunya. Tapi meskipun dunia terus membentang luas di hadapannya, satu hal tak pernah berubah. Setiap kali matahari tenggelam, langkahnya selalu membawanya pulang. Pulang ke ruangan yang sama, ke sudut karpet biru yang mulai pudar, ke dinding kusam yang kini penuh goresan, jejak-jejak tumbuhnya kehidupan kecil mereka. Sang induk, yang kini telah menua, tidak lagi secepat dulu. Gerakannya pelan, napasnya lebih berat, dan waktu tidurnya semakin panjang. Tapi tatapan matanya tetap sama, penuh cinta dan ketenangan yang dalam.
Ia tidak lagi bisa berjalan jauh, tidak lagi menjelajah seperti dahulu. Tapi ia tetap duduk di tempat yang sama, menanti dengan sabar, seperti mercusuar bagi kapal yang pulang dari lautan luas. Suatu malam, ketika langit gelap tanpa bintang dan udara dingin menusuk, sang anak pulang sedikit terlambat. Ia masuk ke dalam ruangan dengan langkah terburu, membawa setangkai ranting kecil yang ia temukan di halaman. Sebuah hadiah sederhana, seperti masa kecil dulu. Tapi malam itu terasa berbeda. Hening. Terlalu sunyi, ia mendekati sudut ruangan dan menemukan ibunya tengah tertidur. Tubuh tuanya terbaring lemah, matanya tertutup rapat. Si anak mendekat, menjilati wajah sang ibu pelan, lalu meringkuk di sampingnya, seperti dulu. Ia menunggu. Lama. Tapi sang ibu tak membuka mata. Malam itu, dunia seakan berhenti berputar untuknya. Ia tidak menangis, karena kucing tidak menangis seperti manusia. Tapi di dalam hatinya, ada kehampaan yang tak bisa diisi oleh apapun. Ia tetap meringkuk di sana sampai pagi, tak beranjak barang sedikit pun. Ia tahu, ini adalah perpisahan. Tapi juga tahu, ini musim berganti, dan si kucing muda, yang kini bukan lagi seekor anak, melainkan pelindung bagi kehidupan baru, telah menerima takdirnya dengan tenang. Anak kucing yang ia temukan itu kini menjadi pusat dunianya. Setiap pagi dimulai dengan pencarian makanan, dan setiap malam ditutup dengan jilat lembut sebelum tidur, sama seperti yang dulu ia terima dari ibunya. Namun dalam setiap tindakan itu, ia tidak hanya mengulang rutinitas. Ia mengenang. Saat ia menjilati kepala anaknya yang tertidur, dalam hatinya terbayang kembali wajah sang ibu. Bukan karena ia belum bisa melupakan, tapi karena ia tidak ingin melupakan. Ingatan itu bukan beban, melainkan cahaya yang membimbingnya dalam gelap. Anak kecil yang baru ia asuh ini berbeda. Lebih nakal, lebih keras kepala, dan seringkali melompat ke tempat-tempat yang tidak seharusnya. Tapi si kucing tak pernah marah. Ia hanya mendekat, menatap dengan lembut, lalu mengarahkan jalan kembali ke tempat aman. Ia tahu, anak-anak tidak langsung mengerti. Seperti dirinya dulu, mereka butuh waktu, kesabaran, dan cinta yang tak pernah pergi meski tak selalu terlihat. Pada suatu siang yang panas, mereka duduk berdua di bawah bayangan pohon kecil di halaman belakang. Anak kucing itu meringkuk, matanya separ tertutup, sementara si kucing tua memandangi langit. Ada ketenangan aneh yang mengalir dalam udara hari itu. Seolah dunia tahu bahwa dua jiwa sedang saling mengisi, yang satu belajar, yang lain mewariskan. Hari-hari terus berlalu, dan perlahan, sang anak mulai tumbuh. Ia kini berani menjelajah sedikit lebih jauh, kadang pulang dengan cakar kotor atau daun menempel di bulu. Si kucing tua hanya menanti di rumah, duduk tenang dengan telinga sedikit menajam ketika mendengar suara langkah pulang. Dan setiap malam, ketika anak itu tertidur di sampingnya, ia tahu, peran yang dulu ia terima, kini sepenuhnya menjadi miliknya. Lalu suatu hari, si anak kucing yang dulu ia asuh kini membawa seekor anak baru ke dalam ruangan kecil mereka. Tubuhnya. Waktu terus bergulir seperti aliran sungai yang tak pernah kembali. Anak-anak kucing yang dulu kecil, kini telah dewasa. Mereka belajar dari sang pengasuh tua yang telah pergi dalam diam, tentang bagaimana mencintai, bagaimana melindungi, dan, yang paling penting, bagaimana menerima kehilangan sebagai bagian dari cinta itu sendiri. Di sudut ruangan yang sama, kini menjadi rumah bagi generasi baru. Mereka bermain, berguling di karpet biru yang semakin lusuh, mencakar tembok yang semakin penuh goresan. Tapi di balik semua itu, tersimpan jejak-jejak tak terlihat dari kisah yang pernah ada. Goresan di dinding adalah bekas kaki yang dulu kecil, kini menjadi saksi waktu. Bau di ruangan itu, meski samar, masih membawa ingatan akan hangatnya pelukan seorang ibu. Salah satu dari kucing muda itu, yang paling tenang dan penuh perhatian, kini mulai menunjukkan naluri keibuan yang dulu ia pelajari secara tidak sadar. Ia menjilat dengan cara yang sama seperti dulu ia dijilat. Ia memeluk anak-anak kecil di malam hari dengan posisi yang sama, seolah warisan itu telah tertanam begitu dalam-dalam tubuh dan jiwa mereka. Dan ketika malam jatuh dan dunia kembali tenang, ia duduk diam di dekat jendela, menatap keluar. Di sana, di balik langit yang gelap, seolah ada sesuatu yang memanggil. Bukan suara, tapi rasa. Ia tidak tahu mengapa hatinya tiba-tiba hangat, tapi ia tahu, ada sesuatu yang dulu sangat berharga, yang kini hidup dalam dirinya. Kucing-kucing yang lebih muda memandangnya dengan kagum, bahkan tanpa menyadarinya. Mereka mengikuti langkahnya, belajar dari caranya berjalan, dari caranya melindungi, dari caranya diam dalam kehadiran. Dan ia tidak pernah mengajari mereka dengan suara,
karena cinta yang sejati tidak membutuhkan kata-kata. Ia hanya hadir, menjadi tempat pulang, menjadi pelindung dalam hening. Satu malam yang sunyi, seekor anak kucing bangun dari tidurnya dan meringkuk mendekat ke tubuh sang pengasuh. Ia belum mengerti banyak tentang dunia. Tapi ia tahu satu hal,